Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisnur dari Cipanas. Mau nanya ini Pak Ustadz, ini kan kalau ciri-ciri anak laki-laki yang akil balik tuh, itunya apa ciri-cirinya kan yang udah mimpi basah. Nah misalkan anak itu nggak berani bilang sama orang tuanya kalau dia pernah mimpi basah, gimana itu cara kita mengetahuinya? Karena memang anak laki-laki kita, perempuan juga sama, tidak beda sebetulnya. Kalau sudah mimpi basah keluar mani, dia disebut sebagai balik. Nah, ibu untuk mengetahui bisa saja kita bicara terus terang, mungkin dia bisa paham. Cuman kadang mereka malu. Jadi sebetulnya seorang ibu cerdas. Pokoknya begini nak, keluar mani ini adalah keluar sesuatu cairan dari dalam diri kita dengan ciri-ciri bau seperti itu. Kalau itu waktu terjaga, ada rasa yang sangat khusus. Dia akan mengiyakan bu, nggak perlu, karena ini adalah urusan sangat sensitif bagi seorang anak. Pasti ingat dan sadar kalau dia keluar mani. Sebab ini bukan hal biasa, bukan kencing yang setiap hari ia temui. Jadi ibu nggak usah pakai terang-terangan, sudah paham anak kecil. Sayang, kalau sudah begini berarti kamu sudah balik, sudah dewasa. Kalau perempuan enak ya ngomong head gitu ya. Tapi perempuan juga keluar mani bisa. Mungkin dia tidak keluar darah head, tapi dia keluar mani di usia 9 tahun. Jadi spesial yang namanya mani itu memang laki-laki khususnya itu malu. Apalagi yang nanya ibunya. Dia malu. Tapi cukup difahamkan dengan isyarat sudah cukup ibu. Nggak perlu pakai detail-detail. Karena dia sudah bicarakan dengan teman-temannya. Dia sudah bertanya waktu diskusi, diajarkan sudah diskusi, dia faham. Karena urusan rasa yang sangat khas dan tidak setiap saat rasa itu ada. Hanya di saat keluar mani saja. Kalau kencing sehari berapa kali coba? 4 kali, 5 kali, 6 kali. Atau keluar mani? Tidak. Maka itu sangat spesial, ibu tidak usah khawatir. Jadi cukup dengan bahasa isyarat akan paham anak kita. Anakku, kalau kamu sudah 9 tahun, kalau kamu sudah ini, maka kamu sudah punya kewajiban. Kalau sudah keluar mani, mani itu adalah begini, itu tanda kamu sudah dewasa. Tanda kamu sudah dewasa. Kamu nih. Dan masalah kebalikan ini sebetulnya ada hal yang lebih penting untuk kita perhatikan ibu, bapak yang soleh solehah. Anak kita saat itu sudah mulai ada kecenderungan dengan lawan jenis. Maka yang harus kita protek di situ. Termasuk diantaranya adalah di saat anak umur 10 tahun itu wafarikuhum fil madaji, harus kita berikan tempat tidur yang berbeda. Semoga Anda diberi kecukupan oleh Allah. Semelarat apapun diri Anda, tolong tempat tidurnya anak perempuan beda dengan anak laki-laki. Jangan teledor, ini Nabi yang mendidik. Anak perempuan beda, anak laki beda. Anak perempuan mungkin di kamar, anak laki bolehlah di kalau ruang kita kecil. Jangan Anda menyepelekan. Ini pendidikan dari Nabi. Mohon maaf, mungkin ada seorang anak laki-laki yang dia mulai akil balik, dia bangun di tengah malam hanya ingin ke kamar mandi. Tapi mohon maaf melihat mungkin rok adiknya atau kakaknya tersingkap, semula dia tidak ingin melihat. Karena dia sudah mulai syahwat, beda bukan seperti anak kecil lagi. Bahkan mungkin ibunya sendiri yang tersingkap. Karena dia belum mengerti nalarnya, baru mau dewasa. Ilmu belum ada, rasa takut masih belum tertanamkan. Yang ada hanya syahwat. Maka waspada. Pendidikan dari Nabi. Dan alangkah banyak yang terjadi kakak adik berhubungan, na'udzubillah. Na'udzubillah. Kakak adik melakukan kehinaan. Jadi ini yang perlu diperhatikan, masalah pendidikan tempat tidur. Kemudian artinya anak kita sudah mulai ada kecenderungan, maka harus kita ajari bagaimana mereka mencintai dan memilih orang. Biarpun bukan hari ini memilihnya. Kita tanamkan kriteria. Karena apa? Kalau kita tidak ajari bagaimana berurusan dengan lawan jenis, maka dia akan salah karena ikut mak comblang atau kawan yang titip salam. Maka mulai saat itu kita tanamkan, sayang, kamu sudah mulai gede. Anakku umur 13 tahun, 14 tahun ya sayang. Kamu nanti kalau sudah mau nikah, belum mas, saya kecil. Oh bukan sayang, aku tidak nyuruh kamu nikah sekarang. Nanti nikah itu berat nak, nikah itu harus indah, harus bahagia. Maka kalau kamu nanti, mulai dengar ya, kalau milih suami harus dia rajin sholat, orang yang baik, orang yang begini, ditanamkan kriteria. Setiap hari kita cekoi dengan itu, maka di saat di tengah jalan ada yang menyapa dia, kalau tidak sesuai dengan kriteria, nggak akan mudah terganggu. Cuman sekarang permasalahannya orang tuanya tidak pernah ngajak ngobrol masalah begini, gara-gara ada yang titip salam aku padamu, pusing. Kayak ibunya dulu karena belum ngaji, ibunya bukan Anda. Ibunya ini. Jadi menanamkan pemahaman kriteria itu penting di anak kita. Jadi dia mau kemana-mana akan, wah suamiku, hidupku harus indah, bahagia, harus suamiku dekat pada Allah yang nggak dolim. Jadi dia lihat, oh nggak masuk, sorry dong, sholat aja enggak kok. Dan dia harus baik, terbukti baik dengan bapak ibunya. Dia belum tahu baik enggak dengan bapak ibunya.
Maka di saat suatu ketika anak kita tertarik, pasti kriteria itu yang ada. Maka di saat anak kita kosong, yang ada adalah syahwat, kecenderungan. Maka di saat ada salam, ada WA, teh, ada yang salam nih, siapa? Itu anaknya ganteng, bagus. Mulai lihat, kadang nggak punya benteng, jebollah dia. Maka tiba-tiba mencintai, naudzubillah. Maka sebetulnya ini yang lebih penting, masalah tarbiyah ini. Karena dia bukan, maka kemudian di saat Anda sudah melihat anak sudah dewasa, jangan dipandang dia sebagai anak selamanya. Tapi pandanglah dia sudah menjadi anak yang sudah boleh dewasa. Cara berbicara pun berbeda. Ada syahwat yang sudah Allah berikan padanya. Dan syahwat adalah fitrah normal. Yang tidak punya syahwat adalah cacat. Hanya bagaimana menyalurkan syahwat dengan cara yang benar. Pintu halal. Dan mungkin setelah itu ibu, pastikan kepada anak-anakku, ingat, urusan Allah nomor satu. Kalau sampai kamu melakukan yang haram, pacaran dan sebagainya, Umi akan murka dan marah benar. Tapi kalau ingin menikah engkau, kapan saja akan aku turuti. Buka saja pintu seperti itu. Nggak akan dia minta nikah umur 13 tahun. Nggak akan. Cuman dia ngerti bahasanya abahnya hanya akan berikan jalur yang baik. Maka dia agak akan masuk yang haram. Maka seorang ibu yang sedikit melarang, nggak mau, awas ya, belum waktunya nikah, gini. Akhirnya apa? Percuma. Kalaupun kita ngomong nikah bakal dimarahi oleh ibu saja. Yuk zina saja. Buka pintu halal. Tidak akan anak kita langsung berbondong-bondong nikah umur 15-16. Cuman paling tidak di otak anak kita itu adalah gambaran ibunya terbuka. Boleh dengan laki-laki siapapun, asalkan laki-laki itu, mungkin anak kita gadis, boleh dengan laki-laki siapapun, asalkan laki rajin sholat, baik dengan orang tuanya, soleh. Kemudian kapan saja boleh nikah, yang penting jangan pacaran, jangan ini. Kalau dibuka begitu aman anak kita. Tapi kalau awas ya, jangan nikah dulu ya, kecuali sampai selesai kuliah. Iya Mi, iya awas ya, iya. Padahal dia sudah senang sama orang. Akhirnya betul anaknya jadi sarjana ekonomi plus zina, ibunya ikut dapat neraka. Hati-hati. Nanti diskusi masalah ini penting, masalah pendidikan. Kita ada diklat cinta untuk anak-anak usia menjelang usia puber. Sebab masa usia 13, 14, 15, 16, 17 usia sangat sensitif. Sensitif tuh tahu sensitif, peka. Karena kecenderungannya itu yang sering diikuti, rasa nalar untuk memilahnya belum ada. Hanya kagum, oh dia ganteng, oh dia gaya, oh kagum. Rasa kritis belum ada. Yang ada hanya kagum dengan apa yang dilihat, mengagumkan. Maka saat itu saat yang sangat sensitif, bahaya sekali. Maka dirusak masalah seks sejenis, LGBT dan yang lain, yang dirusak adalah anak-anak seumur situ. Karena apa? Saat itu saat dianya mulai semangat, mulai dari dia ngerti rasa keluar mani, sehingga akan diajari mengeluarkan mani dengan cara yang salah, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu semula adalah normal, karena diajari. Karena kalau laki dengan perempuan kamu punya resiko, sehingga diajari perempuan dengan perempuan. Coba saja, akhirnya menjadi perempuan yang kelainan. Di usia itu makanya hati-hati. Zaman ini muncul LGBT, itu adalah anak yang digarap adalah anak yang di saat menjelang pubertas. Karena dia baru kaget kemarin menemukan nikmatnya rasa keluar mani. Tapi gimana caranya? Diajari dengan cara yang salah. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, bahkan sampai masuk wilayah zina. Dengan gambar-gambar yang tontonkan. Baik, ini saja, hati-hati ya, insya Allah masalah pendidikan ya. Cukup, insya Allah ketemu lagi di bulan depan Ramadan.